Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka terangkat ketika mereka mendengar tawa yang jelas bergema di langit. Mereka segera melihat sekelompok besar sosok manusia bergegas sebelum akhirnya tetap tergantung di seluruh langit. Kemunculan tiba-tiba sejumlah besar orang menyebabkan keributan di tanah terbuka. Ini karena mereka menyadari itu semua orang di langit memiliki sepasang sayap douki di punggung mereka. Dengan cara ini, semua orang ini setidaknya ahli dari kelas Douang. Cukup banyak orang diam-diam menghirup udara sejuk ketika mereka memikirkan hal ini. Setidaknya ada beberapa lusin sosok manusia di langit. Kemungkinan bahkan sekte Mystic Cloud tidak akan mampu menarik begitu banyak ahli Douang dengan kekuatannya. Di panggung pernikahan, ekspresi Yun Shan perlahan berubah suram setelah mendengar tawa itu. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya tampak melihat ke udara saat dia melihat pria muda berjubah hitam itu mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit. Suaranya yang gelap dan dingin bergema di seluruh tempat. Haha, anjing yang kehilangan rumahnya saat itu berani mengatakan kata-kata yang kurang seperti itu. Xiao Yan, orang tua saya bisa mengusir Anda seperti anjing dan memaksa Anda melarikan diri 3 tahun lalu. Akhir cerita akan tetap sama 3 tahun kemudian. Yun Shan tertawa dingin. Banyak percakapan pribadi yang terkejut segera terdengar di tanah terbuka. Orang itu adalah Xiao Yan. Xiao Yan yang dicari dan dikejar oleh sekte Mystic Cloud saat itu? Hehe, siapa lagi selain dia? Dia memiliki perseteruan darah dengan sekte Mystic Cloud. Saat itu, dia diusir dari kekaisaran. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini telah kembali 3 tahun kemudian. Tidak hanya kekuatannya melonjak tinggi tetapi dia juga membawa kembali cukup banyak ahli. Ada desas-desus para ahli yang dikirim oleh sekte Mystic Cloud untuk menghilangkan klan primer semuanya terbunuh oleh tangan Xiao Yan. Jika ini benar, bukankah orang ini sedikit terlalu menakutkan? Sepertinya sekte Mystic Cloud akan mengalami masalah hari ini. Hei, itu tidak pasti. Sekte Mystic Cloud memiliki Yun Shan, elit Douzong ini. Kemungkinan peluang kemenangan Xiao Yan tidak akan tinggi jika mereka benar-benar bertarung. Xiao Yan juga mendengar beberapa percakapan pribadi di bawah ini. Dia tersenyum saat tatapannya menyapu ke arah Yun Shan. Matanya tanpa sadar berubah padat dan dingin, anjing tua Yun Shan, kamu telah menghancurkan klan Xiaoku. Jika kamu tidak menyerahkan kepala anjingmu, kemungkinan akan sulit untuk menghapus perseteruan darah ini. Selama bertahun-tahun di mana Yun Shan telah menjadi pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud, hanya Xiao Yan sendiri yang berani memanggilnya anjing tua di depan begitu banyak orang. Oleh karena itu, meskipun karakternya muram, wajah Yun Shan tidak bisa membantu tetapi tampak sedikit lebih jelek pada saat ini. Tatapan Yun Shan perlahan menyapu sejumlah besar sosok manusia di langit sementara ekspresinya jelek. Sesaat kemudian, dia menatap wajah Jia Xingtian dan yang lainnya dan segera tertawa dingin. Kenapa? Jia Xingtian, Fama, apakah kalian semua juga akan berdiri di sisi anak kecil ini yang tidak tahu luasnya langit dan bumi? Yun Shan, jangan berpikir bahwa kami tidak menyadari ambisi liar macam apa yang dimiliki sekte Mystic Cloud Anda selama beberapa tahun ini. Apakah menurutmu sangat mudah membuat kita duduk dan tidak melakukan apa-apa? Karena mereka sudah mencapai langkah ini, Jia Xingtian secara alami tidak takut pada Yun Shan. Oleh karena itu, ejekan dalam kata-katanya sangat padat. Haha, baiklah, sangat bagus. Yun Shan segera tertawa ke langit setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian. Sungguh tidak terduga bahwa kalian semua akan memiliki keberanian seperti itu setelah kembalinya bocah kecil ini, yang dipaksa keluar dari kekaisaran olehku saat itu. Bagus sekali. Karena kalian semua ada di sini, tidak ada lagi di antara kalian yang pergi hari ini. Mystic Cloud Mountain yang sangat besar tiba-tiba mengeluarkan peluit setelah tawa keras Yun Shan terdengar. Banyak aura kuat meletus dari dalam sekte. Sosok manusia segera melintas ke langit. Yang banyak. Sesepuh Mystic Cloud Sekte yang telah menunggu perintah semuanya mengungkapkan diri mereka pada saat ini. Kegemparan sekali lagi meletus di tanah terbuka ketika semua orang melihat sesepuh Mystic Cloud Sekte berkedip dan muncul. Dari situasinya, tampaknya pertempuran besar hari ini tidak dapat dihindari. Di bawah panggung pernikahan, ekspresi Guhi berubah sangat jelek setelah Xiao Yan dan yang lainnya muncul. Ini terutama saat dia menemukan bahwa wanita itu, yang ditutupi gaun merah di sampingnya, tiba-tiba gemetar saat suara Xiao Yan terdengar.
Kemarahan yang tidak diketahui tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. Mengapa? Mengapa Anda begitu peduli dengan anak kecil ini? Xiaoyan, hari ini adalah hari pernikahanku. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong dalam memimpin orang untuk datang dan menimbulkan masalah di sekte Mystic Cloud? Guhi menghirup udara dalam-dalam sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan suara tegas. Xiaoyan melirik Guhi dengan acuh tak acuh. Tatapannya, bagaimanapun, tanpa sadar berhenti pada wanita di sampingnya yang wajahnya ditutupi oleh kain merah. Sosok anggun yang agak akrab itu menyebabkan hatinya yang tenang sedikit bergetar. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiao saya. Apakah itu tidak sombong? Sekte Mystic Cloud dengan paksa mencoba melenyapkan klan primer. Bukankah itu sombong? Karena Sekte Mystic Cloud berani menjadi begitu sombong, mengapa saya, Xiaoyan, tidak berani? Sekte Mystic Cloud dan saya memiliki perseteruan darah yang tidak akan berhenti sampai satu pihak mati. Hari ini, aku datang hanya untuk mengakhiri dendam ini. Tatapan dingin Xiaoyan melesat ke arah Guhi. Suaranya juga mengandung tawa dingin. Membalas dendam itu salah. Aku khawatir merusak pernikahan adalah tujuan yang sebenarnya, bukan? Guhi membalas tawa dingin dengan memberikan gayung bersambut. Pernikahan? Pengantin wanita hanyalah boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Apakah ada artinya pernikahan seperti itu? Xiaoyan tertawa. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau tua mengalir turun dengan cara seperti kilat. Itu muncul di depan pengantin wanita, yang tubuhnya terbungkus gaun merah, hanya dalam sekejap. Cahaya hitam samar tiba-tiba melonjak keluar dari yang terakhir tepat ketika nyala api hendak menyerangnya, bertabrakan berat dengan nyala api. Ledakan. Ketika keduanya melakukan kontak, suara teredam dan angin yang menyebar muncul, dan pengantin wanita, yang pertama kali dipukul, dengan cepat mundur 2 langkah. Yun. Guhi segera menjadi cemas saat melihat pengantin wanita mundur. Dia akan menjulurkan kepalanya ketika suara dingin yang agak gemetar dipancarkan di bawah kain merah, "Aku baik-baik saja." Semua orang di tanah terbuka saling bertukar pandang setelah mendengar pengantin wanita berbicara untuk pertama kalinya sejak dia muncul. Mereka juga merasa ada yang tidak beres sebelumnya. Sepasang tangan halus seperti batu giok diulurkan dari bawah lengan baju di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka segera menarik kain merah di kepalanya. Ketika kain merah ditarik, wajah cantik seperti salju muncul di depan mata semua orang. Penampilan yang akrab itu adalah Yun. Mata cerah Yun diturunkan setelah kain merah ditarik. Tatapannya bergeser tetapi akhirnya tidak melihat ke langit. Sementara kepalanya menunduk, suara yang akrab dan tak terlupakan di langit sekali lagi membawa tawa dingin saat terdengar. Yunshan, kamu benar-benar menggunakan cara tercela seperti itu untuk merekrut orang-orang kuat ke sisimu. Kamu benar-benar guru yang baik. Saat itu, kamu diizinkan untuk untungnya melarikan diri. Kali ini, aku akan mencabut semua gigimu satu persatu setelah menangkapmu. Wajah Yunshan berkedut setelah mendengar ejekan dalam kata-kata Xiaoyan. Cahaya ganas melintas di matanya. Suaranya juga menjadi acuh tak acuh. Pemimpin sekte, masalah hari ini sangat terkait dengan saya. Serahkan orang ini padaku. Guhi di sampingnya perlahan berbicara dengan ekspresi suram setelah mendengar kata-kata Yunshan. Aduh. Yunshan mengangkat alisnya dan membelai janggutnya dengan tangannya ketika dia mendengar ini. Dia tampak berpikir keras saat berkata, Guhi, spesialisasimu bukan dalam pertempuran. Anda tidak perlu membungkuk ke levelnya. Itu akan sama setelah aku menangkap anak kecil ini dan menyerahkannya kepadamu untuk ditangani. Guhi menggelengkan kepalanya. Tatapannya melirik ke arah Yun di samping yang telah mengencangkan tangannya yang halus. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku ingin memberitahu dia bahwa hanya aku yang layak bersamanya. Yunshan merajut alisnya sedikit saat melihat kegigihan Guhi. Baru saat itulah dia dengan enggan menganggukkan kepalanya. Xiaoyan, terlepas dari siapa Anda setelah hari ini, itu adalah kebenaran bahwa Anda telah mengganggu pernikahan saya. Jika Anda pergi sekarang, saya dapat memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika kamu masih bersikeras menimbulkan masalah, aku juga akan memberitahumu bahwa, aku, Guhi, bukanlah orang lembut yang bisa diganggu orang lain sesuka mereka.
Gu Hi akhirnya mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara tegas kepada Xiao Yan di langit setelah melihat Yun Shan menganggukkan kepalanya. Gu Hi, Anda. Yun Yun mengangkat kepalanya ke samping dan berbicara dengan cemas setelah mendengar kata-kata Gu Hi. Yun Yun, diam. Yun Shan di sampingnya menegur dengan wajah dingin ketika suara Yun Yun baru saja terdengar. Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan kening setelah melihat bahwa Gu Hi benar-benar melangkah maju setelah tidak dapat mentolerir situasi. Tanah terbuka hari ini tidak kekurangan ahli yang memiliki hubungan mendalam dengan Gu Hi. Jika Gu Hi benar-benar campur tangan, orang-orang ini secara alami tidak akan duduk di samping dan menonton. Dalam hal ini, kekuatan sekte mistik laut tidak diragukan lagi akan menjadi lebih kuat. Xiao Yan melambaikan tangannya pada Jia Xingtian dan yang lainnya, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Dia melirik Gu Hi sebelum berbicara dengan serius, masalah hari ini adalah dendam antara klan Xiao saya dan sekte mistik laut. Xiao Yan akan melihat siapapun yang menghalangi saya sebagai musuh. Bahkan kamu, Gu Hi, tidak terkecuali. Haha, baiklah. Gu Hi tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Bahunya bergetar dan sepasang sayap api berwarna ungu muncul di punggungnya. Sayap api mengepak dan tubuhnya berangsur-angsur melayang ke udara. Akhirnya, dia berdiri menentang Xiao Yan dan dengan dingin tertawa, karena ini masalahnya, ayo serang. Saya juga ingin melihat seberapa kuat Anda, anggota generasi muda yang paling menonjol di Kekaisaran Jiama, sebenarnya. Jika kamu tidak dikalahkan dalam 10 pertukaran, Xiao Yan akan segera berbalik dan pergi. Namun, jika Anda tidak dapat menanggung 10 pertukaran, tolong jangan campur tangan dalam masalah antara sekte mistik laut dan saya. Xiao Yan melirik Gu Hi. Dia tersenyum dan mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan. Tanah terbuka di bawah segera mulai gempar saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Selama 3 tahun ini, Gu Hi telah maju ke kelas Dou Huang. Selain Yun Shan, kemungkinan tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk mengalahkannya dalam 10 pertukaran. Namun, pada saat ini, pemuda yang tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun ini benar-benar berani mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Meskipun banyak orang tahu bahwa Xiao Yan cukup kuat, mereka tidak bisa menahan menggelengkan kepala. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Yun Yun juga dikejutkan oleh kata-kata Xiao Yan. Tangannya yang halus tidak bisa menahan pengetatan. Mengapa orang ini masih begitu sembrono meski tidak melihatnya selama 3 tahun? Gu Hi di langit akhirnya tertawa karena sangat marah saat mendengar kata-kata arogan ini dari Xiao Yan. Baiklah, aku, Gu Hi, akan bertarung denganmu dan menerima 10 gerakanmu. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk benar-benar berani menjadi sombong ini. Suasana di langit segera menjadi tegang dengan pedang terhunus setelah tawa marah Gu Hi terdengar. Ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya tiba-tiba berubah saat mereka mendengar Xiao Yan benar-benar membuat janji seperti itu. Meskipun kekuatannya telah melonjak pesat, ada risiko yang cukup besar jika dia ingin mengalahkan Gu Hi dalam 10 pertukaran. Hari ini, semua faksi telah berkumpul dan menuju ke sekte mistik laut dengan harapan menghancurkannya sekaligus. Selain itu, ada 100 ribuan anggota tentara dari keluarga kekaisaran yang mulai mengelilingi kaki gunung. Jika Xiao Yan membuat kesalahan saat ini dan membiarkan Gu Hi menerima 10 serangannya, apakah mereka benar-benar perlu menghentikan semua serangan mereka, yang telah mereka persiapkan sejak lama? Bukankah terlalu kekanak-kanakan jika ini masalahnya? Begitu mereka mundur hari ini, kemungkinan sekte mistik laut akan menyerang habis-habisan keesokan harinya dan datang dan mencari mereka satu persatu. Xiao Yan melambaikan tangannya saat melihat ekspresi semua orang. Setelah itu, dia mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya dan panas yang tidak biasa menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasakan perasaan panas mendidih. Wajah muda yang tenang menyebabkan Jia Xingtian dan yang lainnya sedikit tenang. Tenang, mengingat perseteruan darah saya dengan Mystic Cloud Sect, saya pasti tidak akan bertindak sembarangan. Xiao Yan tersenyum dan berbicara perlahan. Semua orang bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar ini. Mereka tidak terus mengatakan apapun saat melihat desakan Xiao Yan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka masih memegang cukup banyak kepercayaan terhadap Xiao Yan saat ini.
Selain itu, mereka jelas memahami karakter Xiao Yan dan tentu saja tahu bahwa dia tidak akan membuat kekacauan di tempat seperti itu. Xiao Yan, hati-hati. Gu Hi sudah maju ke kelas Dou Huang. Selain itu, dia juga mengendalikan semacam nyala api yang sangat kuat. Meskipun itu bukan api surgawi, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Fama mengingatkan dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya melirik sayap api ungu di punggung Gu Hi. Selama itu bukan api surgawi, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. Jia Xingtian dan yang lainnya berhenti sebelum perlahan menarik kembali setelah ragu-ragu sebentar. Mereka memberi mereka berdua area yang luas di langit. Percakapan pribadi di bawah ini sangat berkurang setelah semua orang mundur. Meskipun ada banyak berita tentang Xiao Yan yang menyebar ke seluruh kekaisaran Jiams baru-baru ini, banyak orang belum pernah secara pribadi melihat pemuda ini, yang telah kembali dengan kekuatan besar, dalam pertempuran sepihak di ibu kota hari itu. Oleh karena itu, cukup banyak orang mengadopsi sikap menonton di samping dengan mata dingin saat mereka mendengar Xiao Yan tanpa malu-malu membual bahwa dia bisa mengalahkan Gu Hi dalam 10 pertukaran. Beberapa ahli yang memiliki hubungan yang cukup dengan Gu Hi tidak bisa membantu tetapi dengan mengejek menggelengkan kepala. Semua orang mengatakan orang ini memiliki kekuatan besar tetapi dia pada akhirnya hanya seorang bocah muda yang sombong. Yun Shan sekali lagi berbalik dan duduk kembali di kursi pemimpin. Matanya menatap dua orang di langit, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum yang sedikit gelap. Dia sudah tahu bahwa Gu Hi tidak akan mampu menahan penghinaan ini dan campur tangan. Meskipun perjanjian 10 pertukaran sedikit melebihi harapannya, kemungkinan ini berarti Gu Hi akan berusaha sekuat tenaga. Pada saat itu, dia seharusnya bisa menyebabkan Xiao Yan terluka meski kalah dari Xiao Yan. Di bawah panggung pernikahan, Yun Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat wajahnya yang cantik saat ini. Sepasang mata cerah menatap jubah hitam di langit. Dia merasa seolah-olah dia mengalami kesulitan bergerak saat dia melihat wajah yang dikenalnya dengan terkejut. Wajah memiliki kelembutan yang sedikit kurang dan sedikit lebih dewasa dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Jelas, pemuda itu saat itu telah benar-benar berubah selama 3 tahun ini. Transformasi dari orang lemah menjadi orang kuat. Ketika Jia Xingtian dan yang lainnya mundur dari langit, suasana di sana tiba-tiba menjadi tajam dengan mata Gu Hi menatap tajam ke arah Xiao Yan di depannya. 3 tahun lalu, pemuda berjubah hitam ini hanya bisa bertarung dengan muridnya. Namun, 3 tahun kemudian, dia benar-benar berani membuat perjanjian 10 pertukaran ini di depannya. Transformasi ini adalah antara langit dan bumi. Hari ini, aku akan mengalahkanmu di depannya. Gu Hi perlahan berbicara. Suaranya baru saja terdengar saat Do Uki ungu yang tak tertandingi melonjak keluar dari tubuhnya. Do Uki berlama-lama di kulitnya dan menggeliat berulang kali, muncul seperti kelompok api seperti zat berwarna ungu yang memancarkan suhu panas. Suara Xiao yang tidak banyak berfluktuasi saat dia melirik Gu Hi yang tampak suram. Jika kamu bersikeras membiarkan dirimu dipegang oleh Yun Shan seperti tombak, wajar jika aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kalau begitu, kita akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Gu Hi tersenyum marah. Dia mengepalkan tinjunya dan Do Uki berfluktuasi. Sesaat kemudian, itu menggumpal dan membentuk pedang panjang ungu tua di telapak tangannya. Api yang ganas membakar pedang panjang itu. Xiao Yan tersenyum. Tangannya menghadap ke tanah dari kejauhan dan tiba-tiba menggenggam dengan kelima jarinya. Dengan meraih tangannya, penggaris berwarna hitam yang telah dimasukkan ke tanah segera melesat keluar sebelum berubah menjadi bayangan hitam yang melintas dan kembali ke tangan Xiao Yan. Cukup banyak orang berseru saat melihat keterampilan yang Xiao Yan ungkapkan dengan sembarangan. Mampu mengendalikan senjata dari jarak yang sangat jauh akan membutuhkan Do Uki seseorang untuk mencapai presisi yang cukup ketat. Tidak disangka Xiao Yan bisa memiliki kendali atas Do Ukinya pada usia seperti itu. 10 pertukaran. Xiao Yan mengangkat penggaris berat itu dan mengarahkannya ke Gu Hi sebelum berbicara dengan lembut. Wajah Gu Hi sedikit bergetar. Dia tidak terus mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat matanya melebar. Dia menjerit tajam dan mengepakkan sayap api ungu di punggungnya. Tubuhnya langsung berubah menjadi sosok ungu yang melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tubuhnya melintas di langit dan ujung pedang tajam dengan mudah memotong udara dengan bantuan Do Uki yang kuat.
Dalam sekejap mata, ujung pedang sudah mencapai dada Xiao Yan. Dentang! Sosok hitam melintas dan penguasa berat yang sangat besar anehnya muncul di depan Xiao Yan. Itu seperti perisai tebal yang dengan mudah memblokir pedang panjang api ungu. Pedang dan penggaris bertabrakan, dan angin kencang segera menyebar dari titik kontak. Itu mengguncang udara dan menyebabkan banyak riak terbentuk. Siapa? Pergelangan tangan Gu Hi bergetar setelah serangannya. Pedang panjangnya yang tajam seperti ular berbisa yang tidak biasa karena dengan cepat berputar dan bergerak melintasi penggaris berat sebelum menusuk tiba-tiba ke depan. Dentang! Pedang panjang yang tajam baru saja melintas melewati penggaris berat ketika jari panjang dengan cepat terulur. Jari itu segera dijentikkan dan segumpal angin secara akurat menghantam pedang, memantulkannya ke samping. Penguasa berat itu melambai pada saat yang sama dan menabrak wajah Gu Hi. Tubuh Gu Hi bergerak mundur dan dengan mudah menghindari serangan Xiao Yan. Matanya tiba-tiba menjadi tegas saat Do Uqi mengalir liar di dalam tubuhnya. Pedang itu bergetar hebat dan banyak bayangan langsung muncul di depan tubuhnya sementara itu bergetar terus-menerus. 1000 pedang api. Gambar pedang yang muncul ke segala arah menutupi bagian depan tubuh Gu Hi dalam beberapa napas. Tangannya gemetar dan pedang panjang api ungu didorong ke depan. Segera, jumlah bayangan yang tak terhitung jumlahnya menembus Xiao Yan seperti semburan. Gambar pedang panas memenuhi mata Xiao Yan. Meskipun jumlah bayangan yang tak terhitung jumlahnya tampak ilusi, kekuatan yang dibawa pada mereka bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Jika Xiao Yan sembarangan menerima serangan seperti itu, cahaya pedang sejati yang tersembunyi di bayangan akan langsung muncul secara tak terduga, menangkap seseorang yang sama sekali tidak siap. Seseorang akan bisa melihat kemampuan sejati Gu Hi hanya dengan melihat teknik pedang Dou teknik yang dia gunakan. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa. Selain itu, Do Uqi didukung oleh api ungu, memberikan kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, banyak sorak-sorai terdengar di tanah terbuka di bawah saat serangan Gu Hi dilepaskan. Ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar menegang. Dibandingkan dengan sorak-sorai dan kekhawatiran orang lain, pikiran Xiao Yan hampa dari riak sekecil apapun. Tatapannya dengan tenang melihat gambar pedang panas yang datang dari segala arah. Penggaris di tangannya diangkat secara horizontal dan segera menggambar busur yang agak misterius. Tangannya gemetar dan tubuh penguasa membawa sosok hitam buram yang menembus dengan cekatan. Meskipun tampaknya tidak membawa kekuatan apapun, teknik penggaris samar-samar membawa gerakan seperti gelombang besar di mana satu gelombang melampaui yang lain dalam hal ketajaman dalam serangannya. Kamu! Penguasa berat yang menggambar busur misterius langsung bersentuhan dengan sosok pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari sosok pedang itu. Selain itu, terlepas dari berapa banyak sosok pedang yang ada, mereka mengalami kesulitan menembus batas tarian lambat misterius dari penguasa berat. Cara ini seolah-olah panah menghujani dari segala arah. Ketika panah bertemu dengan ombak besar seperti laut, semuanya ditelan terlepas dari berapa banyak dari mereka yang hadir. Wajah Gu Hi sedikit berubah saat dia merasakan kekuatan aneh yang dipancarkan dari penguasa berat pihak lain. Dia bisa merasakan bahwa pedang yang tersembunyi di bayangan secara bertahap ditarik lebih dekat dengan penguasa berat. Anak kecil ini memang memiliki beberapa keterampilan. Pikiran ini melewati hatinya. Tangannya bergetar dan sosok pedang langsung lolos dari banyak bayangan, menusuk ke arah dada Xiao Yan. Sosok pedang baru saja mengungkapkan dirinya ketika penguasa berat yang memiliki semacam kecepatan menari aneh tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Kekuatan hisap segera meletus dan menarik pedang panjang sedemikian rupa sehingga arah serangannya berubah. Gu Hi terkejut saat arah serangan longsword berubah. Dia baru saja akan bergerak ketika bayangan hitam di depannya tiba-tiba melintas. Sebuah telapak tangan yang berisi kekuatan menakutkan dipukul dengan keras. Melihat serangan pihak lain, Gu Hi menolak untuk mundur sedikit pun. Ekspresinya menjadi dingin dan Do Uqi di telapak tangannya dengan cepat diaglomerasi. Dia segera menekan telapak tangan Xiao Yan begitu saja. Ledakan! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan ledakan yang menggetarkan jiwa segera meletus di langit. Dua sosok manusia segera membalas. Xiao Yan terhuyung-huyung. Sosoknya yang menarik diri stabil sebelum dia mengayunkan pergelangan tangannya.
Dia mengangkat kepalanya dan menatap Gu Hi yang telah terbang mundur beberapa puluh meter hanya untuk tersenyum. Setelah pertukaran sebelumnya, dia sudah memastikan bahwa kekuatan Gu Hi saat ini harus berada di sekitar bintang 3 Dou Huang. Mungkin itu karena api ungu, tapi kekuatan bertarung Gu Hi sebanding dengan Dou Huang bintang 4 atau 5. Xiaoyan, kita sudah menyelesaikan 8 pertukaran sebelumnya. Gu Hi mengepakkan sayap api ungunya untuk menstabilkan tubuhnya. Dia merasakan tangannya yang agak mati rasa sebelum mengangkat kepalanya dan tertawa dingin. Dalam sekejap mata, mereka sudah bertukar 8 gerakan. Namun, dari tampilan pertempuran, tampaknya kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Dari situasi tersebut, tampaknya perjanjian 10 pertukaran Xiaoyan yang tak tahu malu sebelumnya hanyalah lelucon. Gu Hi tidak menyembunyikan suaranya. Oleh karena itu, wajah semua orang di tanah terbuka tiba-tiba berubah agak menarik. Beberapa orang bahkan tertawa terbahak-bahak. Orang ini memang hanya bocah kecil yang bertindak arogan dengan mengandalkan kekuatan kecilnya itu.